Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Berges. Jadi masuk lagi kartu grafis unit only kubu hijau Asus Cerberus GeForce GTX 1050 Ti ya, OC Edition. Jadi ini aku dapetin unit only karena kebetulan dicari booknya juga udah nggak ada, hanya copotan dari PC. Untuk spesifikasi GTX 1050 Ti yang varian tertinggi yaitu OC Edition, cuman yang istimewa dia tanpa pin power tambahan ya. Jadi ini kipasnya always on. Desain Asus Cerberus ini khas seperti ini ya. Heatsinknya berwarna hitam. Kondisi unitnya juga masih bersih guys, mantap. Bersih, mantap, no karat. PCI Express-nya juga mulus, bening ya. Kemudian untuk kartu grafis ini sudah berkualitas bagus komponennya, high quality komponen, non pin power, TDP 75W untuk full load ya. Kemudian di bagian exhaust-nya masih sangat bersih. Dan untuk di bagian display dilengkapi display port, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga kinclong guys, mantap ya. Platnya juga masih sangat bening. Kemudian untuk di strong backnya juga kencang. Segel dari pabrikannya masih utuh. Spesifikasi untuk unitnya seperti ini, Cerberus GTX 1050 Ti OC Edition ya. Dan serial number ini udah habis garansinya per 2024 ini guys, 2024 akhir ya. Oke, kita akan pasang krik dan kita akan tes bagaimanakah performa dari kartu grafisnya. Let's go. Oke, Asus Cerberus ya, GTX 1050 Ti dual fan always on non pin power ya. TDP device ini all device di 99 sampai 100W. Display port terpasang dengan baik, begitu pula dengan HDMI dan tampil ya di layar. Suhu di 35 ke 37 derajat Celcius guys. Suhu di 35 derajat Celcius ya. Untuk voltase 0,8 volt, terendahnya 0,675 volt. Kita look up Asus Cerberus GTX 1050 Ti OC, arsitektur Pascal 614nm ya, 3300 juta transistor, DirectX 12, encoder Gen 6, decoder Gen 3, non pin power, TDP 75W dengan suggested power supply 250W dengan memori 4GB GDDR5 ya. Kita akan running benchmark dengan Steel Nomad Lite di 1080p. Sembari kita jalanin screen recording nih, ini ada screen recording yang sedang berjalan. Kita tes ini encoder dari kartu grafisnya, begitu pula dengan aplikasi saat menjalankan 3D seperti apa performanya. Tidak berisik. Nice, 46 derajat, 100% usage, 3,1 GB VRAM terpakai. Wattmeter di 150-an. Temperatur 51 derajat ya, masih sangat adem. Konsumsi daya kartu grafis di 70W. Under 70W ya. Clock speed berjalan di 1700-an. derajat Celcius. Under 60 ya. Suhunya masih aman nih guys. Suhu masih stabil lah ya, under 60. No coil ban ya, suara kipasnya itu masih cukup senyap. 59,9 ya, 60 lah kalau dibuletin. Dengan voltase tembus 1 volt di kondisi stabil normal ya. Dan skornya di 2257. Ini hitungannya bagus guys. Kita compare valid result ya. Dengan average temperaturnya cuma 54 derajat Celcius, itu adem, menggigil ya. Kemudian untuk GPU clock, memory clock nih segaris. Ya, untuk sensor kita lihat di sini GPU clock di 1800-an, memory clocknya di 1750-an, terpaut sedikit. Kemudian untuk GPU power nih 69,7W maksimal, average-nya 42W, idle-nya 36W ya, terendahnya 35W, itu normal. Selainnya GTX 1050 Ti yang lain, begitu pula dengan clock speed bisa achieve maksimal ya. Kipas muter hanya di 1400 rpm, 34% rpm aja. Jadi overall bisa memberikan performa yang stabil, bagus. Walaupun unit only ini masih segel, kondisi unitnya juga masih oke ya. Buat teman-teman yang butuhkan bisa mampir lapak Odi Beri. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.